warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tengah akan menjelaskan tentang biaya produksi dan biaya volume produksi. Perkenalkan, nama saya Jimmy Mahendra. Saya Bagi Sinarbati. Saya Winnie Claudia. Saya Tiara Febria. Saya Fadia Rahmatriani. Saya Mitariana Maidani Putri. Saya Amasya Rizkia Putri. Saya Zahra Bilamai. Saya Media Anda. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Amasya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya manufaktur atau manufacturing cost. Biaya manufaktur adalah jumlah total dari semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Contoh biaya manufaktur meliputi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead. Cara menghitung biaya manufaktur menambahkan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik yang dialokasikan, maka didapatlah biaya manufaktur. Apa sih manfaat biaya manufaktur? Manfaat biaya manufaktur meliputi yang pertama, pengendalian biaya, yang kedua, pengendalian produksi, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, evaluasi kinerja, yang kelima, perencanaan anggaran, yang keenam, peningkatan keunggulan, yang ketujuh, transparansi finansial, yang kedelapan, efisiensi produksi, yang kesembilan, kualitas produk, dan yang terakhir, keberlanjutan lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan utama yang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan dan terlihat sangat luas oleh proses produksi. Contohnya bahan baku langsung antara lain kayu, besi, kain, dan sebagainya. Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan jenis bahan baku yang sangat diperlukan keberadaannya untuk menjadi barang jadi. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kestabilitas bahan baku supaya bahan jadi tetap bisa melakukan produksi sehingga kebutuhan setiap individu bisa terpenuhi. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tenaga kerja langsung. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pengelolaan biaya tenaga kerja langsung menjadi faktor penting bagi keberlanjutan keuangan perusahaan. Baik, biaya tenaga kerja langsung yaitu meliputi gaji, tunjangan, insentif, dan biaya terkait lainnya merupakan komponen utama pengeluaran perusahaan. Sebelumnya, apa itu tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung adalah karyawan atau pekerja yang secara langsung terlibat dalam produksi barang atau penyediaan jasa dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mereka adalah tenaga kerja yang secara aktif terlibat dalam proses pengolahan, perakitan, pelayanan pelanggan, atau tugas-tugas lain yang langsung berkontribusi pada hasil akhir atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Adapun contoh-contoh dari biaya tenaga kerja langsung yaitu gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, insentif dan bonus, biaya pelatihan dan pengembangan, biaya rekrutmen, pajak dan komisi sosial, serta peralatan dan perlengkapan kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Menurut ekonom, pengertian biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Meski terlepas dari produksi, biaya overhead pabrik atau disebut juga overhead cost adalah penjamin lancarnya operasional secara keseluruhan. Sederhananya, kita dapat menyimpulkan pengertian biaya overhead sebagai pengeluaran lain-lain di luar upah dan biaya produksi. Jenis-jenis biaya overhead pabrik. 1. Biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap atau fixed overhead cost adalah overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah tiap kali pembayaran. Contoh biaya overhead tetap adalah pajak, gaji pegawai non-produksi, biaya sewa aset non-produksi, dan sebagainya. 2. Biaya overhead variabel. Variabel overhead cost yaitu overhead dengan jumlah berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan. Ciri utama variabel overhead cost adalah perusahaan bisa menyesuaikan pengeluarannya dengan strategi yang sedang berjalan. Contoh biaya overhead variabel misalnya biaya periklanan, bonus atau komisi, pembayaran jasa agensi, alat tulis kantor, tinta fotokopi. 3. Biaya variabel mixed atau semi variabel. Jenis terakhir biaya overhead adalah semi variabel, yaitu gabungan antara overhead tetap dan variabel. Karakteristik utama mixed variabel cost adalah nominalnya yang bervariasi sesuai dengan perusahaan. Akan tetapi saat kegiatan pencapaian titik nol, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pembayaran minimum atas biaya overhead tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi beban administrasi.
administrasi dan beban umum. Beban administrasi mencakup berbagai jenis beban yang terkait dengan fungsi, jenis dan produksi dan penjualan. Contohnya adalah gaji dan bonus personel akunting, teknologi informasi, dan sumber daya manusia. Gaji eksekutif juga termasuk kategori ini. Contoh lainnya adalah beban pos dan telekomunikasi, kayak tenaga profesional, beban perjalanan, konferensi, dan pertemuan. Ada satu fungsi utama dari beban administrasi. Fungsi tersebut adalah fungsi yang memiliki hubungan dengan perencanaan dan kebijakan dari sebuah perusahaan. Sangat penting fungsi beban administrasi ini di dalam sebuah perusahaan. Apabila tidak ada, maka perusahaan tidak akan seimbang dan tertimpa banyak masalah. Beban umum adalah biaya yang dikeluarkan bisnis sebagai bagian dari operasi sehari-hari yang terpisah dari biaya penjualan dan administrasi. Ada beberapa jenis beban umum. Yang pertama yaitu biaya bangunan, yang kedua gaji dan upah, yang ketiga asuransi, yang keempat lisensi dan biaya, kelima perlengkapan, dan yang terakhir yaitu biaya lain-lain. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang beban komersial. Beban komersial yaitu arus keluar barang atau jasa yang dapat ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba karena pengorbanan tersebut digunakan untuk menghasilkan presentasi dan tidak memiliki masa manfaat di masa yang akan datang, maka harus dikurangkan dari laba pada periode yang bersangkutan. Beban komersial merupakan total beban yang terjadi dalam keseluruhan operasi dan aktivitas perusahaan pada periode tertentu. Beban komersial adalah penjumlahan dari beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban lain-lain. Yang pertama adalah beban pokok penjualan. Pada perusahaan manufaktur atau perusahaan yang produksi barang, harga pokok penjualan meliputi semua biaya yang ada dalam perusahaan untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Biaya tersebut termasuk biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan overhead pabrik seperti supervisi, sewa, listrik, perawatan, dan perbaikan. Yang kedua, beban usaha. Beban usaha dibagi menjadi 3, yaitu biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan penyusutan. Beban lain-lain biasanya berupa beban bunga, yaitu bunga pinjaman. Bila perusahaan mengeluarkan atau mengeluarkan obligasi, maka bunga harus dibayarkan kepada pemegang obligasi karena perusahaan telah menggunakan uang yang diterima dari obligasi untuk dikeluarkan perusahaan. Beban lain bisa juga berupa bunga yang harus dibayar atas pinjaman atau utang yang diterima dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya variabel atau variable cost. Biaya yang sampai pada tingkat tertentu secara konstan berubah sesuai dengan perubahan jumlah yang diproduksi. Semakin banyak biaya yang diproduksi, maka biaya variabel akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Nah, sekarang ciri-ciri biaya variabel. Yang pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meski volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Yang keempat, dapat dikendalikan oleh seseorang kepada departemen tertentu. Sekarang contoh biaya variabel. Biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya distribusi produk, komisi penjualan, dan biaya overhead. Kita akan membahas tentang rumus biaya variabel. Variable cost atau FC sama dengan total cost atau TC kurang fixed cost FC dibagi dengan quantity. Contoh soal, pada bulan Juli 2022, perusahaan Ternia mengeluarkan biaya produksi sebesar 100 juta. Tak iya lebih dari fixed cost sebesar 10 juta di bulan tersebut. Perusahaan Ternia memproduksi 5.000 unit barang. Jadi berapa biaya variabelnya? Jawabannya VC sama dengan TC dikurang VC dibagi Q. 100 juta dikurang 10 juta dibagi 5.000. Hasilnya 18.000. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung akan perubahan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya tetap tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Biaya tetap dibagi menjadi 2. Yang pertama, commit fixed cost atau biaya tetap yang telah ditentukan. Yang kedua, discretionary fixed cost atau biaya tetap kebijakan. Biaya tetap yang telah ditentukan, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan, misalnya seperti gaji karyawan, biaya asuransi, biaya pajak, bangunan, dan sebagainya. Biaya tetap kebijakan, biaya yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Berikut contoh biaya tetap yang biasanya ada di perusahaan. Yang pertama, gaji karyawan. Gaji termasuk dalam fixed cost karena walaupun pendapatan perusahaan turun, nominalnya tidak terpengaruh. Gaji pokok harus dengan
nominal yang sama, sedangkan bonus gaji ditulis terpisah. Kedua, biaya sewa tempat. Untuk menjalankan bisnis biasanya membutuhkan tempat berupa gedung atau toko. Biaya sewa tempat termasuk dalam fixed cost karena dikeluarkan bulanan atau tahunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya semi variabel. Dalam buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMA atau MAK kelas 11 oleh Dr. Handes Joko Pramono, biaya semi variabel disebut juga biaya campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Biaya semi variabel itu mempunyai unsur biaya tetap yang merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti biaya listrik, telepon dan air, pemeliharaan dan perbaikan mesin, asuransi kesehatan, biaya lembur serta kendaraan perusahaan. Sebab gaji karyawan adalah biaya tetap yang digabung antara biaya variabel dan kendaraan perusahaan memiliki biaya tetap seperti asuransi dan penyusutan, namun terdapat bahan bakar dan juga perawatan yang bisa termasuk dalam biaya variabel. Ini adalah beberapa contoh dari biaya semi variabel. Biaya semi variabel yang tetap rendah banyak diminati oleh perusahaan sebab memiliki titik impas yang rendah pula. Dikutip dari buku Anggaran sebagai Alat Bantu Manajemen oleh Justin T. Sirait, biaya semi variabel dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya waktu, output produksi, dan keputusan kebijaksanaan manajemen. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 2. Biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perusahaan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah biaya total. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, pada biaya semi variabel, biaya satuan akan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding sampai dengan tingkatan kegiatan tertentu. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan, semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuannya.